Halo pemirsa, senang sekali saya Putri Najwa dapat kembali menyapa Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, kasus Jessica Wongso belakangan ini kembali hangat diperbincangkan publik. Jessica Wongso yang sebelumnya divonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan dengan racun sianida, baru-baru ini mendapatkan kebebasan bersyarat setelah menjalani 7 tahun 6 bulan masa tahanan. Lantas seperti apa bebas bersyarat itu dan bagaimana prosesnya? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Jessica Wongso yang terkenal karena kasus racun sianida yang melibatkan teman dekatnya, Wayan Mirna Salihin, baru-baru ini mengalami perkembangan signifikan dalam masa hukumannya. Pengadilan memutuskan bahwa Jessica Wongso akan mendapatkan kebebasan bersyarat setelah menjalani 7 tahun 6 bulan dari vonis 20 tahun penjara yang dijatuhkan kepadanya. Terima kasih. Jadi pembebasan bersyarat itu sebenarnya sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Jadi pembebasan bersyarat itu adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana mengintegrasikan narapidana ke dalam lingkungan masyarakat. Syarat-syarat untuk mengikuti program pembebasan bersyarat itu ada beberapa. Yang pertama adalah si terpidana itu telah menjalani 2/3 dari masa hukumannya atau dari masa pidananya tidak kurang daripada 9 bulan ya. Yang kedua, dia berkelakuan baik, si terpidana itu berkelakuan baik ya. Yang ketiga, telah mengikuti program pembinaan yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan, dan yang keempat adalah masyarakat dapat menerima kembali narapidana tersebut. Melihat dari kasus Jessica Wongso yang diberlakukan pembebasan bersyarat dari 20 tahun menjadi 7 tahun 6 bulan masa tahanan, Dr. Syarif Syadam menyebut bahwa potongan masa tahanan Jessica Wongso tidak hanya berasal dari pembebasan bersyarat, tetapi di dalam lapas Jessica juga mendapatkan remisi atau pemotongan masa tahanan. Jadi untuk remisi itu sebenarnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan ya, juga diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, baik itu peraturan pemerintah nomor 32 tahun 99 junto peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012, akan tetapi PP 99 2012 ini sudah dicabut ya, sudah dicabut. Terus juga ada peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 7 tahun 2022. Itu remisi itu sebenarnya hak daripada seluruh narapidana. Akan tetapi ada beberapa tindak pidana tertentu yang narapidananya itu tidak berhak untuk mendapatkan remisi. Seperti misalnya terorisme ya, itu narapidana terorisme itu tidak berhak mendapatkan remisi. Yang kedua korupsi ya, korupsi. Yang ketiga kejahatan HAM. Ya, yang keempat itu narkotika. Ya, itu diatur di dalam PP 32 tahun 99 junto PP 99 2012, tetapi PP 99 ini sudah dicabut oleh Mahkamah Agung. Terus diatur juga tadi yang saya sebutkan di Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 7 tahun 2022. Nah, keempat jenis kejahatan ini tadi yang saya sebutkan, terorisme, narkotika, korupsi, dan kejahatan HAM berat ini itu dia sebenarnya berhak juga mendapatkan remisi, akan tetapi ada syarat-syarat lainnya supaya mereka dari 4 kejahatan ini bisa mendapatkan remisi. Contoh terorisme itu sebenarnya boleh mereka dapat remisi juga, boleh sebenarnya. Jadi hak seluruh warga binaan pemasyarakatan mendapatkan remisi, tetapi ada syarat-syaratnya. Contoh terorisme itu untuk mendapatkan remisi ya harus mengikuti program pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia juga harus mengikuti program pembinaan berupa program deradikalisasi. Ya, deradikalisasi itu proses pemulihan pemikiran yang tadinya radikal menjadi tidak radikal ya. Dr. Syarif Syadam juga menyebut bahwa dalam penegakan hukum di Indonesia sangat diperlukan sinergitas oleh seluruh aparat penegak hukum, baik itu Polri, Kejaksaan, maupun di tingkat pengadilan, agar penegakan hukum kita bisa berjalan dengan optimal.
Ia juga menyebut bahwa dalam teori Lawrence Friedman dikatakan bahwa ada 3 faktor penegakan hukum. Yang pertama adalah adanya faktor substansi, yang kedua adanya faktor struktur, dan yang ketiga adanya faktor budaya atau kultur. Ketiga faktor ini berperan penting dalam rangka menegakkan hukum yang ada di Indonesia. Andrea Reren Karina, Unhas TV. Siapa yang tidak mengenal Danau Tempe, sebuah danau tektonik yang membentang di 3 kabupaten di Sulawesi Selatan. Di antaranya Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidenarapang, dan Kabupaten Sopeng. Danau Tempe dikenal sebagai tempat wisata karena memiliki panorama yang indah. Selain itu, wisatawan akan menjumpai kehidupan para nelayan dan kekayaan alam di sekitar danau. Ketika berkeliling ke Danau Tempe, ada banyak aktivitas menarik di sekitar Danau Tempe. Penasaran? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Danau Tempe memiliki luas sekitar 350 km persegi dan menjadikannya sebagai danau terluas kedua di Sulawesi. Untuk mengelilingi Danau Tempe, kalian tidak perlu khawatir. Wisatawan dapat keliling danau dengan menyewa perahu yang dimiliki nelayan setempat. Bapak Herman salah satunya. Beliau merupakan salah seorang warga sekitar Danau Tempe yang bekerja sebagai pengantar wisatawan untuk berkeliling Danau Tempe. Bapak Herman sendiri mengaku selain menjadi nelayan, ia juga menerima setiap wisatawan yang ingin berkeliling di Danau Tempe. Oh, kalau hari-hari nah itu biasa diantar saya diantar turis, saya cari nelayan, gitu juga di jalan-jalanannya. Itu banyak turis diantar di rumah terapung, biasa ada 5 perahu, 7 perahu di situ juga, makan makanan di situ. Ya, biasa itu turis diantar itu biasa di danau sampai rumah terapung. Itu biasa kalau sewanya itu sudah bicara itu 200. Tapi kalau tidak bagus itu bicaranya biasa 150 dikasih itu turis. Ketika sudah berada di atas perahu, kita akan menyaksikan rumah panggung yang dikelilingi air. Di kawasan Danau Tempe juga akan banyak kita temui rumah terapung milik para nelayan. Tidak jarang juga kita melihat aktivitas masyarakat seperti mencuci, memancing, hingga balap perahu di pinggiran Danau Tempe. Bapak Herman sendiri mengaku sangat menggantungkan pendapatannya di Danau Tempe ini. Makanya, dia sangat berterima kasih kepada pihak pemerintah yang masih memperdulikan Danau Tempe. Biasa. Nah, kalau bantuan itu pemerintah, biasa ada itu ikan bibik, sama perahu, sama itu pukat, sama mesin, itu dibantu oleh pemerintah. Ya, alhamdulillah. Ini mesinnya juga. Bantuan. Dari pemerintah. Iya. Selain mesin apa biasa, Pak? Mesin biasa juga, pukat, perahu. Pak, kalau kita sendiri apa harapan kita sebagai orang yang menggantungkan harapan di Danau Tempe, apa harapan untuk Danau Tempe ke depannya? Kalau bisa hilangkan itu ikan sapu-sapu. Selain Pak Herman, Pak Firdaus, kerabatnya, mengaku berterima kasih kepada pemerintah karena telah banyak membantu para nelayan Danau Tempe seperti pemberian perahu, mesin perahu, hingga menebarkan benih ikan di Danau Tempe. Area danau banyak terdapat ikan tawar yang menjadi penghidupan nelayan dari masyarakat setempat. Danau Tempe juga pernah menjadi penghasil ikan tawar terbesar di Indonesia Timur. Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Kebiasaan merokok saat berkendara menjadi fenomena yang terjadi di masyarakat. Hal ini membahayakan keselamatan lalu lintas dan juga berdampak pada masalah kesehatan. Untuk itu, Titik Jenuh Pemuda yang berasal dari Ilmu Komunikasi FISIP UB menggelar kampanye berhenti merokok saat berkendara. Kampanye ini dilakukan untuk mengingatkan secara bersama pentingnya keselamatan dan kesehatan saat berkendara. Keselamatan dalam berlalu lintas menjadi tanggung jawab bersama. Salah satu hal yang membahayakan ketika di jalan adalah berkendara sambil merokok. Aktivitas ini seolah terlihat sederhana, namun membahayakan pengendara saat berlalu lintas. Untuk itu, Titik Jenuh Pemuda yang berasal dari mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP UB menggelar kampanye berhenti merokok saat berkendara. Kampanye ini dilakukan di kawasan Jalan Basuki Rahmat, Kota Malang. Titik Jenuh Pemuda menggandeng Polresta Malang Kota sebagai mitra dalam kegiatan ini. Anggota Polresta Malang Kota Sofi mengapresiasi kegiatan mahasiswa ini karena merupakan edukasi bagi keselamatan saat berkendara. Edukasi ini penting karena tidak hanya menjadi tugas dari petugas kepolisian, namun juga terdapat peran serta masyarakat.
Yang pertama, selamat ya, Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya luar biasa. Kalian sudah bisa langsung terjun ke masyarakat, memberikan himbauan-himbauan hal sekecil. Karena materi tadi saya melihat Anda menghimbau agar tidak merokok saat berkendara. Itu sepertinya tren ya. Anda mereduksi karena tanggung jawab di jalan itu bersama. Dari hal kecil, tidak merokok di jalan, di samping gak good looking lah ya. Kemudian juga ya memberi kenyamanan bagi pengendara lainnya. Pengendara lainnya di belakang nggak ngapa-ngapain kena abunya. Nah, kena abu anget. Nggak oke kan? Mulai dari kalian silakan dikomunikasikan, diajak masyarakat, diedukasi. Ilmu komunikasi UB luar biasa. Dalam kampanye ini, Titik Jenuh Pemuda melakukan orasi didampingi oleh petugas kepolisian untuk mengingatkan kepada pengguna jalan pentingnya berhenti merokok pada saat berkendara. Selain itu, Titik Jenuh Pemuda juga melakukan kampanye secara online dengan menggunakan media sosial TikTok agar cakupan kampanye semakin luas. Dari Malang, Tim Liputan UB TV melaporkan untuk Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Indi Putri Najwa mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.